Selamat malam Bapak Ibu semua yang berkenan hadir pada malam hari ini. Yang saya hormati juga Pak Adi, Bapak Ibu Deno, dan Bapak Ibu semuanya yang hadir pada malam hari ini. Bapak Ibu, sebenarnya malam hari ini agak santai ya Bapak Ibu. Kami lebih ingin mengkonfirmasi dan berdiskusi dengan Bapak Ibu terkait dengan tindak lanjut Bapak Ibu ya. Jadi program yang kemarin kita lakukan di beberapa minggu yang lalu itu Bapak Ibu sebenarnya bukan pelatihan. Sekali lagi itu bukan pelatihan. Dimana kalau pelatihan Bapak Ibu sudah menerima materi, kemudian Bapak Ibu bisa fokus yang lain atau tidak melanjutkan materinya mau diapakan dan seterusnya. Tapi Bapak Ibu, kegiatan kemarin itu adalah kegiatan advokasi ya Bapak Ibu ya. Jadi advokasi itu sebenarnya Bapak Ibu mewakili sekolahnya sebagai kepala sekolah atau sebagai guru yang ditugaskan oleh kepala sekolah dalam rangka memperbaiki beberapa data-data yang tercover di Kemendikbud, utamanya di BBPMP dalam pemanfaatan belajar.id untuk pembelajaran. Oleh karena itu Bapak Ibu, besar harapan kami bisa menjadi temannya Bapak Ibu, kami akan mendampingi Bapak Ibu, karena Bapak Ibu ada target khusus yang harus Bapak Ibu lakukan, yaitu melakukan kegiatan pengimbasan. Pengimbasan ini sebenarnya kalau saya amati dari beberapa aktivitas-aktivitas teman-teman yang lain, itu ya cuma seremonial saja gitu ya Bapak Ibu ya. Tetapi ini kalau dari makna pengimbasan yang sebenarnya memang kita perlu ada usaha untuk meyakinkan teman-teman kita bahwa kita sudah melakukan Bapak Ibu sudah diberikan amanah untuk memberikan materi ini kepada rekan guru di sekolahnya Bapak Ibu semuanya. Oleh karena itu kegiatan pengimbasan ini sebenarnya wajib ya Bapak Ibu. Sebenarnya pengimbasan ini dilakukan oleh kepala sekolah Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu harus menyadari bahwa seharusnya Bapak Ibu advokasi itu Bapak Ibu dilakukan oleh kepala dinas sebagai pemerintah daerah kepada kepala sekolah Bapak Ibu. Nah, jadi saya, Pak Adi, dan Bu Deno ini beberapa waktu yang lalu memang dihadirkan di BBPMP untuk mencari nama kepala sekolah di sekolahnya masing-masing, Bapak Ibu. Nah, setelah kegiatan ini dilakukan di Bangkalan, maka ada beberapa kepala sekolah yang tidak bisa hadir, atau ada kendala sehingga ditugaskan kepada operator atau kepada guru. Nah, oleh karena itu Bapak Ibu lah sebenarnya yang hadir itu mewakili kepala sekolah Bapak Ibu ya. Maka perlu disampaikan, karena kemarin kan ada di RTL itu harus disampaikan kepada kepala sekolah. Jadi kepala sekolah lah yang harus berusaha untuk melakukan pengimbasan ini Bapak Ibu. Resikonya apa Bapak Ibu jika tidak melakukan pengimbasan Bapak Ibu? Sebenarnya tidak ada resiko yang urgent ya Bapak ya. Cuma memang nanti akan ada laporan-laporan kembali dari BBPMP. Ini adalah sekolah-sekolah yang tidak mengaktifkan akun. Kalau hanya mengaktifkan saya rasa 100% Bangkalan saya jamin bisa Bapak Ibu ya sekitar 98% kalau mengaktifkan sudah. Tapi kalau dimanfaatkan dalam pembelajaran ini memang masih jauh sekali Bapak Ibu. Nah, sedangkan kegiatan ini nanti pengimbasan selesai di tanggal 17 Bapak Ibu, saya harus melaporkan ini kepada kepala dinas atas progresnya Bapak Ibu, sekolah-sekolah mana yang sudah melakukan pengimbasan. Nah, pengimbasan ini memang kualitasnya berbeda-beda. Silakan Bapak Ibu lakukan sebisanya, semampunya, kondisikan di sekolahnya
siapa targetnya, kalau memang ada gurunya hanya ada 5 atau hanya ada 4 atau 10, silakan bisa dikondisikan saja, berbincang santai, itu bagian dari pengimbasan juga. Ya, oleh karena itu Bapak Ibu, itu yang mau saya kuatkan kepada Bapak Ibu semuanya, dan pada malam hari ini kita sebenarnya akan melakukan komunikasi atau koordinasi terkait dengan kegiatan pengimbasan itu Bapak Ibu. Strateginya bagaimana atau Bapak Ibu kendalanya apa, nanti silakan disampaikan kepada kami Bapak Ibu. Siapa tahu kami bisa memberikan solusi, setidaknya Bapak Ibu per orang minimal sudah melakukan pengimbasan 1 kali, minimal di sekolahnya sendiri. Kalau nanti Bapak Ibu berencana, Pak, saya mau pingin daring nih, saya mau ngadakan pengimbasan kita tapi daring ya, nanti Pak Ilham keynote speaker-nya. Oke Bapak Ibu, saya akan merespon dan kita akan bersemangat ya untuk mendampingi Bapak Ibu. Mau kalau daring, apalagi ya kalau daring, nanti tentukan saja kapan waktunya Bapak Ibu bisa menjadi berbagi praktek baik ya, lebih tepatnya berbagi praktek baik Bapak Ibu, bukan ngajarin guru-guru itu ini loh caranya gunakan Google Docs. Kalau menjelaskan dalam waktu 1 jam saya rasa tidak cukup. Tetapi Bapak Ibu mungkin nanti lebih kepada praktek baik. Misalnya nih ada Pak Fangki ya, Pak Adit ya panggilnya Pak Adit ya. Betul ya Pak Adit ya. Nah, misalnya Pak Adit nanti bercerita memanfaatkan Google Docs untuk membuat modul ajar kolaboratif gitu. Itu berbagi praktek baik Bapak Ibu. Meskipun sederhana kalau kita lihat, tetapi bagi orang yang baru pertama kali dengar, wah keren, itu menginspirasi Bapak Ibu. Saya aja dulu ngajarin guru bikin HyperDocs gitu ya dari Google Docs, kemudian dihubungkan dengan YouTube gitu loh. Kok bisa ketika gambarnya diklik langsung dihubung ke YouTube? Ada, mereka aja udah senang Bapak Ibu. Nah, makanya seperti ini nanti kalau saya sih sarannya berbagi praktek baik ya Bu ya, bukan mengajarkan apa itu belajar.id, karena audiens kita, peserta-peserta kita itu kadang udah tahu aku belajar ID gitu, udah tahu Google Workspace, tapi kadang mereka itu bingung mau diapakan, apa praktek baiknya. Maka judulnya nanti Bapak Ibu pengimbasannya bisa jadi dengan cara melakukan praktek baik itu Bapak Ibu. Silakan, mungkin itu sebagai pemantik awal. Saya persilakan Pak Adi mungkin dan ada Bu Deno. Bapak Ibu, kita pendampingnya 3 Bapak Ibu ya, meskipun tertulisnya 2 tapi yang mendampingi kegiatan Bapak Ibu, karena kami juga mendampingi optimalisasi advokasi untuk Chromebook ya Bapak Ibu ya. Jadi kemarin kami juga membantu optimalisasi bagi sekolah yang mendapatkan bantuan Chromebook tapi tidak digunakan Bapak Ibu. Chromebooknya hanya digunakan untuk ANBK saja, tidak digunakan untuk pembelajaran. Nah, dan itu terdata Bapak Ibu. Siapa sekolah-sekolah yang dapat bantuan tapi nggak dipakai, kalau nanti ternyata memang dapat bantuan ternyata nggak dipakai-pakai, biasanya ada penarikan apa itu namanya, penarikan Chromebook, penarikan aset ya, nanti akan ada seperti itu. Ada beberapa sekolah yang di Jawa Timur ini yang akhirnya diambil Bapak Ibu, karena satu sekolah sudah tidak mengapresiasi ya bantuan, tidak apa tuh namanya, tidak ada usaha atau ikhtiar memanfaatkan, akhirnya beberapa bantuan-bantuan itu akhirnya diambil Bapak Ibu. Nah, lebih baik dialihfungsikan kepada sekolah-sekolah yang memang benar-benar mensyukuri, sekolah-sekolah yang benar mencoba untuk menciptakan pembelajaran-pembelajaran yang menyenangkan untuk anak didiknya. Mungkin itu saja dari saya, nanti kita diskusi, tanya jawab, sekaligus kita mencari solusi beberapa permasalahan-permasalahannya Bapak Ibu. Saya persilakan untuk Pak Adi bisa menyampaikan beberapa informasi atau tips untuk berbagi praktek baik. Saya persilakan Pak Adi. Ya, terima kasih Pak Ilham. Selamat malam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Bapak Ibu, rekan-rekan semua.
puji syukur, alhamdulillah malam ini kita bisa bertemu lagi. Setelah beberapa waktu yang lalu kita perjumpaan di Aula Dinas Pendidikan, dan alhamdulillah hari ini bertemu lagi dengan harapan kita bisa melanjutkan atau mungkin menuntaskan Pak Ilham ya, menuntaskan apa yang sudah kita mulai kemarin, yakni kegiatan pengimbasan. Bapak Ibu, rekan-rekan yang saya hormati, kemarin juga kami sudah melakukan advokasi pendampingan juga terkait Chromebook, dan Bapak Ibu ada yang berbagi ya, kemarin itu bercerita bahwa hal-hal yang seperti ini, karena memang ini bermula dari data-data yang ada di BPPMP terkait dengan sekolah-sekolah yang mengaktifkan akun belajar ID, dan sekolah Bapak Ibu di sini semuanya sudah mengaktifkan, namun perlu ada optimalisasi dalam pemanfaatannya. Jadi untuk pengaktifannya saya rasa sudah aktif semua, namun seperti yang sudah disampaikan beberapa waktu yang lalu, tujuan kita adalah untuk mengoptimalisasi, dan karena ini data optimalisasi ini ternyata terekam juga di data pusat, data kementerian terutama, baik yang akun belajar ID maupun yang pemanfaatan Chromebook. Jadi memang kami sangat berharap Bapak Ibu di sini bisa menjadi motor penggerak untuk sekolah-sekolah Bapak Ibu, karena kami bertiga juga tidak mungkin kalau menggerakkan sekolah-sekolah yang ada di Bangkalan ini hanya bertiga. Jadi memang perlu kerjasama dari semua, terutama ini untuk sekolah Bapak Ibu sendiri. Sehingga kemarin juga ada yang bercerita bahwa data-data yang terekam dari kementerian seperti aktivasi, optimalisasi pemanfaatan ini juga ternyata berpengaruh ke adanya bos kinerja Bapak Ibu. Jadi penilaian untuk bisa mendapatkan bos kinerja juga salah satunya adalah dari optimalisasi pemanfaatan akun belajar ID. Selain itu juga aktivitas Bapak Ibu di Dapodik dan juga di Arkas. Jadi insya Allah apa yang kita ikhtiarkan ini mudah-mudahan bermanfaat bagi sekolah dan terutama bagi siswa. Jadi itu harapan kami sebenarnya Bapak Ibu. Kalau untuk proses pengimbasannya kemarin dengan Pak Ilham sudah disampaikan, bisa secara daring, bisa secara luring. Oleh karena itu malam ini kesempatan kita untuk banyak berdiskusi. Misalkan Bapak Ibu ada yang ingin melaksanakan pengimbasan ini secara luring, misalkan di sekolah Bapak Ibu atau bersama dengan, karena kemarin kan berkelompok ya, dua sekolah dalam satu kelompok untuk pelaporannya, meskipun nanti pelaksanaannya mungkin bisa sendiri-sendiri Pak Ilham ya, untuk pengimbasannya bisa sendiri-sendiri, namun pelaporannya nanti secara berkelompok 2 orang kemarin, seperti yang sudah direncanakan di RTL. Tuh, jadi bisa secara luring, bisa secara daring, dan bentuk pengimbasannya tidak harus mengajari Bapak Ibu guru yang lain atau rekan-rekan yang lain dari sekolah masing-masing maupun dari sekolah lain untuk bisa mengajari untuk mengoptimalkan pemanfaatan akun belajar ini, tetapi juga ditekankan juga lebih kepada berbagi praktik baik, sehingga rekan-rekan kita yang ada di sekolah lain, terutama di sekolah kita sendiri, bisa tergerak untuk memanfaatkan dan mengoptimalkan penggunaan akun belajar ID seperti yang sudah kami sampaikan di pertemuan yang lalu. Jadi itu monggo Bapak Ibu, rekan-rekan semua, apabila ada yang ingin ditanyakan mungkin atau
rencanakan lebih lanjut malam ini kita bisa berdiskusi di sini. Itu saja mungkin dari saya. Terima kasih Pak Ilham, Bu Deno, dan rekan-rekan semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Adi. Bu Deno, ada yang mau disampaikan? Sepatah, dua patah, Mas. Patah-patah boleh, Bu. Patah-patah. Baik, terima kasih Pak Ilham. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami banggakan rekan kami Pak Ilham Saputra, Bapak Rahmat Adi Hartianto, dan Bapak Ibu semua. Mungkin langsung saja Pak Ilham. Jadi kita manfaatkan pertemuan ini Bapak dan Ibu untuk membahas segala sesuatu yang barangkali masih mengganjal di benak Bapak dan Ibu. Barangkali masih kurang pemahaman apa atau langkah apa yang harus saya lakukan. Senyampang kita bertemu, monggo kita manfaatkan kesempatan malam hari ini untuk berdiskusi bersama. Dan tetap semangat Bapak dan Ibu karena ini amanah yang harus kita selesaikan. Mungkin itu aja Pak Ilham. Jadi biar Bapak dan Ibu lainnya bisa saling sharing untuk kegiatan pengimbasan ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Deno, Pak Adi atas penyampaiannya. Bapak Ibu, sedikit saya sampaikan ini. Sudah terlihat untuk laporan Pak Adi? Sudah ya? Ya, sedang proses Pak Ilham. Ya, sudah tampak. Baik, Bapak Ibu, jangan dibuat pusing ya, Bapak. Jangan dibuat pusing Bapak Ibu. Jadi sebenarnya Bapak Ibu, kemarin kami melakukan konfirmasi. Pengimbasan ini yang penting adalah Bapak Ibu melakukan di sekolahnya sendiri. Tetapi jika memungkinkan Bapak Ibu melakukan pengimbasan di luar, itu diperbolehkan. Nah, bagi yang melakukan pengimbasan di luar ini, kita akan apresiasi ya Bapak Ibu ya. Apresiasi, kita akan berikan kesempatan nanti siapapun Bapak Ibu yang ingin melakukan hal yang lebih, akan kita bantu promosikan kegiatan-kegiatannya Bapak Ibu ya. Terutama kalau kita bantu up promosi di sekolahnya siapa, misalnya di sekolah X, ternyata guru-gurunya mampu melakukan hal yang lebih gitu ya Bapak Ibu. Nah itu nanti akan saya bantu postkan di media sosial saya atau di media sosialnya Pak Adi. Dan ya, ini akan menjadi branding Bapak Ibu, akan menjadi brandingnya Bapak Ibu. Atau ada Bapak Ibu guru lah di sini ya, misalnya salah satu Bapak Ibu di sini yang Pak saya pengen coba ini Pak. Nanti akan kita bantu branding Bapak Ibu. Branding itu artinya kami akan mengajak Bapak Ibu akan berkolaborasi ke depan Bapak Ibu ya. Karena saya tidak berjalan sendirian Bapak Ibu ya. Saya bersama beberapa teman-teman yang sengaja memang saya lihat guru-guru di Bangkalan mana yang berpotensi, mana guru-guru yang memang dengan ikhlas ya melakukan kegiatan berbagi informasi, saling memotivasi, bukan saling menjatuhkan atau saling iri mengiri. Kita tuh sudah nggak ada di level itu Bapak Ibu. Kita kalau bisa kita upgrade sendiri dan akan mengupgrade orang lain Bapak Ibu. Intinya kita nggak boleh pintar sendirian Bapak Ibu. Makanya Bapak Ibu di sini yang ada kepala sekolah juga, ada Bapak Ibu guru yang dari negeri atau yang swasta. Yang swasta juga jangan berkecil hati. Loh Pak, saya kan swasta, apakah saya berpeluang? Sangat berpeluang Bapak Ibu ya, sangat berpeluang. Apalagi Bapak Ibu bisa berkolaborasi dengan saya. Saya biasanya mencari beberapa teman-teman yang mau bekerja berkolaborasi Bapak Ibu ya, tidak bekerja untuk mandiri, bekerja sendiri-sendiri itu saya biasanya tidak bisa berkolaborasi dengan orang-orang yang hanya punya kemauan diri sendiri, tetapi ini memang harus kemauan bersama-sama. Nah itu silahkan Bapak Ibu. Tapi kalau Bapak Ibu merasa, udahlah saya cukup di sekolah saja, itu sudah cukup ya Bapak Ibu ya. Tapi Bapak Ibu untuk laporan pengimbasannya, nanti Bapak Ibu akan saya buatkan lampirannya seperti ini. Jadi laporannya nanti per laporan ini untuk 2 orang Bapak Ibu ya. Misalnya
ada Pak Hosni ya di sini, ada Pak Hosni dan Pak Adit misalnya. Pak Hosni dan Pak Adit anggap satu kelompok. Tetapi apakah Pak Hosni dan Pak Adit ini harus kolaborasi untuk mengadakan pengimbasan? Tidak, Bapak Ibu. Ya, Pak Hosni mengadakan sendiri di sekolahnya, Pak Adit mengadakan kegiatan sendiri di sekolahnya. Namun nanti tanggalnya di sini silakan ini ya, saya contohkan saja. Ya, misalnya di sini adalah ini Pak Hosni dari Satuan Pendidikan ini sekolah ya Bu ya, SMP X misalnya. Nah di sini ditulis nama lengkap nanti Bu ya, jangan nama panggilan gini ya. Nah misalnya mohon maaf kalau ada kesalahan penulisan. Nah jadi laporannya nanti cukup mudah sebenarnya Bapak Ibu. SMP Y. Tanggal pelaksanaannya kalau ternyata berbeda Bapak Ibu, silakan Bapak Ibu tulis ya. Kalau misalnya Pak Hosni ngadakannya tanggal 28 Juni 2024. Nah, terus Pak Aditnya ngadakannya tanggal berapa? Pak Adit mau ngadakannya ternyata tanggal 1 Juli dan 1 Juli 2024. Moda pelaksanaannya dibuat apa? Oh, luring atau daring? Kalau memang luring, nanti dihapus Bapak ya. Tempat pelaksanaannya dilakukan di mana? Di SMP X dan SMP Y. Nah, udah gitu aja Bapak Ibu. Misalnya di sini ditulis lembaganya siapa. Di sini memang ditulis 5 Bapak ya, tapi kalau Bapak Ibu tidak mampu ya masih tidak yakin bisa melakukan pengimbasan ke sekolah lain dalam waktu yang terbatas, dan tulis aja SMP X dan SMP Y. Jumlah peserta undangannya berapa? Jumlah gurunya. Ya, kalau jumlah peserta undangan itu kan semua guru ya. Misalnya gurunya ada 10, tapi ternyata yang datang hanya 5. Boleh Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu jangan memaksa Bapak Ibu ya, apalagi kepala sekolahnya tidak support gitu ya. Nah, apalagi kalau kepala sekolah tidak support, nah, akhirnya Bapak Ibu kan bekerja keras sendiri nih. Tapi kalau Bapak Ibu sudah bekerja sama dengan kepala sekolah, berbagi praktek baik, ya itu biasanya nanti beda perhatiannya. Nah ini misalnya di SMPY ada 5, tapi yang datang semua nih, yang datang 5 orang, datang semua. Silakan nanti dijumlah Bapak Ibu dari target 15, ternyata yang hadir 10. Begini ya Bapak Ibu ya. Kemudian ditulis Bapak Ibu kendalanya apa. Nah, tulis Bapak Ibu kendalanya. Pasti Bapak Ibu tidak menemukan tidak mulus ya perjalanannya, misalnya nanti dimarah-marahin kepala sekolah karena bla 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 gitu ya. Atau ternyata teman-teman, ditulis saja Bapak Ibu ya. Teman-teman kurang semangat untuk hadir dan belajar. Ditulis saja Bapak Ibu. Kurangnya motivasi dalam mengimplementasikan Google Workspace dalam pembelajaran. Tulis saja lagi apalagi. Nah, ini kendala ini rekapan dari Pak Hosni dan Pak Adit ya Bapak Ibu ya. Jadi nanti Pak Adit menemukan kendala apa, Pak Hosni mendapat kendala apa, ditulis aja di sini. Dan lain-lain misalnya. Kemudian dari kendala ini Bapak Ibu, apa solusi yang sudah Bapak Ibu lakukan? Oh, ternyata dari solusi yang pertama tadi teman-teman kurang semangat untuk hadir. Nah, bisa jadi bekerja sama dengan kepala sekolah untuk menyiapkan makan siang atau konsumsi ya. Itu kan biasanya
teman-teman senang Bapak Ibu. Apalagi rapatnya di mana? Rapatnya di Gledek Lanceng gitu sambil makan pengimbasannya gitu. Kalau ada yang seperti itu jangan lupa diundang saya, Pak Adi dan Bu Deno ya Bu ya. Tapi kalau pengimbasannya di sekolah nggak bercanda Bapak Ibu. Nah kalau berikutnya kurangnya motivasi. Nah kalau berarti kurangnya motivasi Bapak Ibu bisa melakukan solusi apa? Ya kurang lebih menceritakan praktik baik serta dampak bagi murid setelah menggunakan GWE dan lain-lain. Atau Bapak Ibu bisa mencari beberapa kendala atau solusi-solusi yang lain. Nanti Bapak Ibu di sini ditulis ya. Nanti akan saya bantu untuk berikan tanda tangan secara online aja. Nah, terus kemudian Bapak Ibu upload dokumentasinya Bapak Ibu. Dokumentasi yang pertama itu adalah dokumentasi pengimbasan ketika Bapak Ibu di sekolah. Ya, harus berapa foto Pak? Ya minimal 1 Bapak Ibu ya, minimal 1 Bapak Ibu ada fotonya. Karena di sini berkelompok, maka kurang lebih di sini kelompoknya ada fotonya 2. Karena 1 dari Pak Adit, 1 dari Pak Hosni. Kemudian yang berikutnya adalah daftar hadir. Daftar hadirnya nggak perlu dibuat ribet ya Bapak ya, jangan diketik Bapak Ibu kalau tidak memungkinkan diketik. Bapak Ibu silakan tulis saja, bikin gambar, daftar hadir, pengimbasan, pemanfaatan Google Workspace for Education untuk pembelajaran. Tulis tangan aja Bapak Ibu dalam 1 lembar kertas, ditandatangani tapi di bawah Ibu ya, sama seperti biasanya kalau daftar hadir diketahui oleh kepala sekolah, distempel, Bapak Ibu scan atau Bapak Ibu foto, nanti tempelkan aja di sini. Jadi tagihannya dalam bentuk laporan pengimbasannya ini aja Bapak Ibu, tidak perlu dideskripsikan apa yang Bapak Ibu lakukan, tidak. Ini cukup ceritakan aja kendalanya apa, solusinya apa. Meskipun ini berbeda-beda ya, Pak Hosni ngadakannya di sekolahnya sendiri, di SMP X, Pak Adit melakukan di SMP Y, tapi laporannya nanti Bapak Ibu dibuat jadi 1 saja, dibuat 1 file ini. Silakan nanti bisa berkomunikasi dalam sesuai dengan kelompoknya yang kemarin. Nah jadi itu ya rincian ini yang pertama, yang kedua adalah fotonya, terus yang ketiga adalah daftar hadirnya Bapak Ibu. Nah daftar hadirnya ini sebentar. Daftar hadirnya seperti yang saya sampaikan tadi ya, tidak perlu diketik. Kalau diketik ya lebih bagus. Kalau tidak, mepet, lagi tidak ada printer atau tidak ada alat untuk membuat yang berupa digital atau di print, silakan bisa buat dalam bentuk tulis tangan biasa Bapak Ibu. Ya, itu. Nah, setelah Bapak Ibu membuat laporan tadi, kemudian Bapak Ibu laporannya diunggah ya Bapak Ibu ya. Nanti ada link yang akan saya berikan malam hari ini Bapak Ibu. Nanti kelihatan enggak Pak Adi? Ya, kelihatan Pak Ilham. Ya. Tapi agak delay. Oke. Tapi udah kelihatan ya Bapak ya. Ya, sudah. Nanti link Google Form-nya akan saya berikan kepada Bapak Ibu. Apa isinya? Ditulis nama petugas 1 ini nama Pak Adi, Pak Hosni tadi ya Bu ya. Terus asal sekolahnya dari mana? Petugas 2 ini, petugas itu adalah Bapak Ibu ya, Bapak Ibu yang melakukan pengimbasan. Nah nanti sampaikan aja tentang nama petugasnya. Yang kedua sama asalnya dari mana. Nah, untuk tanggal pelaksanaan ini Bapak Ibu, ini hanya bisa diisi 1 saja, nanti perwakilan saja Bapak Ibu ya. Misalnya di tanggal 28-nya. Yang penting Bapak Ibu kan sudah mengisi di dokumennya tadi itu ya. Daring, terus totalnya berapa tadi? Jumlah satuan pendidikan sebagai jumlah satuannya. Oh, jumlah sekolahnya cukup 2. Nah, ternyata kalau 2, kemudian format laporan yang tadi laporan kegiatan yang sudah dibuat dalam doc tadi itu
kemudian di-upload di sini Bapak Ibu. Sudah, berarti Bapak Ibu sudah menyelesaikan dan sudah mengisi data pengimbasan. Seperti itu ya Bapak Ibu. Jadi tidak terlalu rumit. Ya kalau ternyata Bapak Ibu nanti Pak, saya nggak bisa menghadirkan guru banyak-banyak gitu. Ya kalau mau diadakan berapa saja, karena memang Bapak Ibu kondisi sekarang sudah memasuki apa itu namanya, libur untuk murid tapi gurunya nggak libur Bapak Ibu ya. Yang libur muridnya saja Bapak Ibu. Tapi ya fleksibel sepertinya sih ya. Nah makanya Bapak Ibu silakan tidak perlu di minggu-minggu ini ya Bapak Ibu ya. Maksimal itu di tanggal 17 Bapak Ibu ya, 17 Juli maksimal. Jadi Bapak Ibu sebenarnya kalau besok ada rapat persiapan tahun pelajaran baru gitu ya. Nah numpang di situ Bapak Ibu. Bapak Ibu tinggal minta kesempatan kepada kepala sekolah. Ini adalah hasil pengimbasan dari apa yang di Bapak Ibu lakukan kemarin. Sampaikan kalau ternyata sekolahnya Bapak Ibu terdata belum memanfaatkan akun belajar.id yang sudah terbaca oleh kementerian gitu ya. Ayo kita sama-sama mengubah ini. Tinggal Bapak Ibu nanti sebenarnya kalau Bapak Ibu semua guru itu bisa mengaktifkan Google Drive atau Google yang lainnya secara bersama-sama, itu akan terbaca Bapak Ibu. Jadi itu syaratnya itu seperti itu. Jadi dibuka gitu ya Google Drive, kemudian Google Docs nyoba, atau Bapak Ibu cuma berupa penyampaian, silahkan. Saya yakin ada itu Bapak Ibu. Biasanya sebelum tahun ajaran baru itu ada rapat guru itu. Nah, nanti diantarakan kita masuk tanggal 15. Berarti di antara tanggal 11, 12, 13 itu pasti Bapak Ibu akan ada rapat. Atau besok rapatnya, monggo silahkan, nanti jangan lupa didokumentasikan, dibuatkan daftar hadirnya. Nanti kalau sudah temannya dalam satu tim sudah selesai juga, buat laporannya bareng-bareng, kemudian di-upload Bapak Ibu. Ya, jadi kurang lebih seperti itu. Silakan sekarang sesinya tanya jawab atau diskusi terkait dengan apa yang Bapak Ibu alami, kendala-kendala apa saja. Silakan saya beri waktu untuk diskusi. Silakan siapa yang mau memulai bertanya. Ada satu pertanyaan Pak Ilham ini dari Bu Fatimatus kayaknya. Untuk format laporannya apakah disediakan atau buat sendiri? Oh ya, Bu Fatim Zahra. Formatnya sudah ada Bu. Nah malam hari ini akan saya kirimkan kepada Bapak Ibu ya. Nanti akan saya kirim ini, saya proses dulu. Saya coba kirimkan ke Bapak Ibu. Nanti Bapak Ibu bisa gunakan format ini untuk membuat laporan bersama itu. Sebentar saya coba cek. Begitu ya Bu Fatimatus Zahra. Iya Pak, terima kasih. Termasuk linknya juga akan saya kirimkan Bapak Ibu. Oke, silakan yang lain. Oke, silakan Pak Dit. Dinyalakan. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mau bertanya kepada Pak Adi dan Pak Ilham. Ini terkait dengan pengimbasan ini, apakah bisa dilakukan apakah harus dengan yang satu tim berbarengan dengan saya kan dengan Pak sampai kemarin ya Pak lupa teman itu satu tim itu ya untuk duduk bersebelahan ataukah sendiri di sekolahnya Pak, yang maksudnya yang untuk melalui daringnya gitu. Terus yang ya Bapak rencananya mau daring atau luring Pak? Rencananya awal tuh pengennya daring aja Pak, karena takut ya guru-guru banyak nggak ngumpul di sekolah gitu. Tapi semisal nanti banyak ngumpul, saya pengennya juga pengen nyoba ini aja, langsung offline aja gitu, biar nyampaikannya lebih mudah. Kalau pakai
digital, takutnya terputus-putus nanti. Gitu, Pak. Oke, sebentar saya cek. Pak Fangki sama Pak Fathur Rosi dari SMPN 4 Satap Geger ya. Iya. Iya, oke. Nah, baik Bapak Ibu, pemilihan mau daring atau luring itu Bapak Ibu yang lebih paham ya. Bagaimana cara melakukan pengimbasan di sekolahnya Bapak Ibu. Kalau memang belum bisa dilakukan secara daring, karena yang tahu kondisi di sekolahnya guru-gurunya Bapak Ibu kan Bapak Ibu sendiri ya. Nah, jadi Bapak Ibu bisa melihat, memprediksi kalau ternyata daring dari 10 guru ternyata yang bisa gabung hanya 1 atau 2, maka silakan diefektifkan diefektifkan untuk mengadakan secara luring. Gitu ya Bapak Ibu. Karena ini kan dikasih batas sampai 17 Juli. Sedangkan kita kan tanggal 15 Juli itu sudah masuk Bapak Ibu ya. Nah, silakan Bapak Ibu jika tidak memungkinkan untuk daring, silakan bisa dilaksanakan secara luring. Asal ada dokumentasi sama daftar hadirnya. Ya, jadi tidak perlu dilakukan di minggu-minggu ini ya Bapak Ibu ya. Cuma saya memang jauh-jauh hari kemarin sampaikan ke Pak Adi, kita harus jauh-jauh hari Pak berkomunikasi dengan Bapak Ibu semuanya, setidaknya biar Bapak Ibu bisa mengatur jadwal. Mau diadakan tanggal 12, tanggal 13, 14 kan minggu, menjelang H-2 sekolah masuk gitu, silahkan Bapak Ibu. Ya, jadi yang lebih tahu kan Pak Adit, yang lebih tahu sekolahnya, guru-gurunya. Aduh, guru-guru saya ternyata banyak yang sudah senior gitu ya, atau yang sudah tidak bisa waktu lama untuk berdiri di depan Google Meet gini, kayaknya nggak ada yang betah gitu. Nah, jadi kita akhirnya down kan Mbak Bu ya, kita down, kita turunkan level kita. Ya udahlah, nanti kita nunggu guru-guru semuanya siap masuk, kita adakan secara luring aja gitu. Nggak apa-apa Pak, silakan nanti dikondisikan. Kalaupun mau daring, nanti saya akan coba bisa hadir kalau secara ini. Tapi kalau secara luring, takutnya nggak pas waktunya. Takutnya pas Pak Adi di sana mau ngadakan hari Senin, tapi ternyata saya Senin ditugaskan sama kepala sekolah untuk standby di sekolah gitu. Akhirnya nggak jalan gitu ya. Tetap saya pasrahkan kepada Bapak Ibu. Begitu ya Pak Adit ya. Berarti baiknya ini sebaiknya luring aja Pak, apa online aja Pak ya, baiknya ya untuk online apa offline? Anda maksudnya kan biar apa panjenengan bisa juga hadir, mungkin baiknya juga apa online aja gitu Pak ya. Nah, kalau ingin kami hadir gitu ya, ya memang secara daring biar lebih efektif. Makanya kalau nanti memang mau dilakukan secara daring, Bapak Ibu, silahkan tidak sendirian Pak Adit. Jadi Pak Adit kan sama Pak yang satunya ya, satu kelompok. Kalau mau dibuat daring Bapak Ibu, silahkan bisa 2 kelompok Bapak Ibu. Jadi kalau 2 kelompok kan sasarannya 4 orang. Berarti kalau 4 orang berarti 4 lembaga Bapak Ibu. Ya nanti Bapak Ibu adakan aja, nanti dibuat aja laporannya, jadi disamakan Bapak Ibu. Nanti di sekolahnya Bapak Ibu yang hadir berapa, yang hadir dari sekolahnya Pak Adit misalnya ada 5, ya udah itu yang ditulis. Tapi kegiatannya bersama-sama boleh, itu bisa dijadikan alternatif Pak Adit. Misalnya mau dikondisikan seperti itu, waduh malah lebih enak gitu ya. Kalau begitu saya sama Pak Adi nanti gantian siapa yang bisa menjadi keynote speaker untuk menjadi penguat informasi. Syukur-syukur ada flyernya Pak. Nanti Pak Adit bikin flyer gitu ya, fotonya Pak Adit, nanti sama sekelompoknya Pak Adit. Nah itu disebarkan gitu. Nah itu akan menjadi poin plus juga malahan. Enaknya kalau daring Bapak Ibu, nanti kita buat flyer Bapak Ibu. Kita sebarluaskan gitu. Apalagi kalau saya yang ngupload nanti ya, saya, Pak Adi, dan Bu Deno yang ngupload gitu. Wah, itu pesertanya bisa jadi dari sekolah lain juga, Pak.
jadi tambah asik gitu ya. Jadi tambah asik Bapak Ibu, ada tantangan nanti, ada tantangan. Wah, ini yang datang nanti. Nah, kalau nanti mau dibuat daring, Bapak Ibu tidak perlu demonstrasi ya Bapak ya. Nanti Bapak Ibu cukup mengenalkan mereka di dalam Google Doc. Misalnya nanti Pak Adit ya, Pak Adit misalnya mau daring 4 orang gitu ya. Nanti dibagi aja. Pak Adit bahas Google Docs, Pak ini bahas Google Slide, yang ini bahas Google Sheet, yang ini bahas Google Drive gitu. Apa saja yang bisa dilakukan Google Drive? Kasih aja waktu 10 menitan atau kalau 15 menit terlalu lama. Diadakan aja 1,5 jam gitu. 10 menit. Kalau 4 orang berarti 40 sampai 50 menit. Selebihnya nanti bisa tanya jawab. Kan nanti saya juga ada keynote speaker gitu. Dibuat interaktif tapi tidak terlalu banyak penanya Bapak Ibu. Biar kita juga tidak lama-lama juga. Silahkan kalau mau dibuat seperti itu malah lebih enak Bapak Ibu ya. Malah lebih enak. Bapak Ibu tidak perlu datang ke sekolah meskipun ini Bapak Ibu bisa bekerja dari rumah atau lagi dikasih izin untuk absen atau cek log dari rumah gitu ya. Nah, masih bisa Bapak Ibu ya. Nah, tapi kita memang tidak bisa mengkontrol dari sekolah saya ada 10 orang nanti siapa aja yang datang ya. Kalau ternyata dari 10 orang yang datang cuma 1 ya sudah nggak apa-apa Bapak Ibu. Tulis aja nanti kira-kira aja gitu ya. Nanti kan ada disediakan absen juga. Kita screenshot nanti absennya. Saya rasa itu tidak jadi masalah Bapak Ibu ya. Karena BBPMP kemarin tidak menargetkan peserta, tetapi targetnya adalah Bapak Ibu yang sudah dilatih, Bapak Ibu yang sudah diundang kemarin, sudah berusaha untuk menyampaikan dan melakukan pengimbasan. Masalah nanti audiensnya berapa orang, tidak menjadi syarat bagi kami Bapak Ibu. Begitu Pak Adit. Silakan kalau mau direncanakan daring. Begitu. Masih di mute Pak? Masih di mute Pak Adit? Ya, ya Pak. Terus yang terakhir Pak mau tanya ini untuk untuk dokumentasinya gimana Pak? Kalau daring? Iya. Kalau daring nanti dokumentasinya flyer sama screenshot ini aja Pak. Google Meet-nya aja Pak. Itu aja. Besok ketika Zoom-nya itu Pak ya? Ya. Iya, ketika gini nih kan, kalau dari Google Meet itu kan bisa kelihatan sampai 30 berapa itu Pak. Itu aja di screenshot. Nanti saya bantu kalau memang daring kan saya rasa aman. Nah, jadi flyer sama itunya aja Pak, nanti dibuat dokumentasinya. Oh iya. Ya, daftar hadirnya nanti dibuatkan dalam bentuk Google Form aja Pak. Tulis nama, terus asal sekolah, terus nomor HP gitu aja. Tidak perlu menjanjikan sertifikat ya Bapak Ibu ya. Bilang aja pengimbasan, praktek baik pemanfaatan Google Workspace gitu. Ya baik Pak, paham Pak. Makasih Ya. Pak. Monggo, silakan Pak Adit nanti bisa didiskusikan dengan teman-teman yang mau melakukan secara daring. Kalau Pak Adit sendirian, saya rasa kurang pas gitu. Daring itu minimal ya 4 lah. Nanti bisa berparade. 1 kali putaran 4 narasumber, 4 orang gitu. Gitu ya, Pak Adit ya. Makasih Pak. Makasih. Ya, sama-sama. Ini ada yang kirim di chat juga Pak Adi. Pak Muhammad Malik Faisal. Ada nggak Pak Muhammad Malik? Nah ini ada. Halo Pak Malik. Pak Faisal panggilannya. Assalamualaikum. Malam. Waalaikumsalam. Selamat malam. Pak Malik apa Pak Faisal ini panggilnya Pak saya Pak? Monggo, terserah sama saja Pak. Ya baik. Pertanyaannya, Assalamualaikum. Izin bertanya Pak, apakah ada batas minimal berapa guru yang harus aktif di akun Belajar ID ini? Dan apakah guru yang mengajar di beberapa jenjang berbeda juga? Dan apakah guru yang mengajar di beberapa jenjang berbeda juga harus memiliki akun tersebut berdasarkan jenjang? Nah, oke Bapak Ibu, kalau untuk pengimbasan itu tidak ada target
peserta Bapak Ibu ya, tidak ada target peserta. Kemudian apakah semua peserta itu harus mengaktifkan belajar.id? Nah, ini memang Bapak Ibu di sekolah swasta dan di sekolah negeri itu terjadi perbedaan sebenarnya ya. Apalagi kalau di sekolah swasta, kepala sekolahnya tidak memberikan instruksi mau dibuat apa, maka tidak ada greget juga untuk melakukan itu Bapak Ibu. Makanya Bapak Ibu kan kemarin diminta untuk berkoordinasi dengan kepala sekolahnya masing-masing. Kalau guru itu sudah ada di Dapodik Bapak Ibu, pasti dia sudah punya belajar ID Bapak Ibu. Kan saya sudah pernah menyampaikan itu. Jadi kalau Bapak Ibu gurunya di situ bilang belum punya belajar.id, cek aja apakah gurunya sudah ada di Dapodik. Kalau gurunya sudah ada di Dapodik, pasti punya belajar.id itu Bapak Ibu. Cuma mereka belum tahu caranya, nanti akhirnya kita pakai cara pencarian di www.belajar.id. Nah, sekarang Bapak Ibu ada beberapa guru yang ngajar di jenjang yang berbeda-beda gitu ya. Ada guru SD tapi nyabang ke SMP swasta sama SMA swasta. Nah, ini harus ditentukan dulu induknya ada di mana gitu ya. Kalau ini adalah guru non PNS, silahkan dicari dulu mana akun yang terbaca di Kemendikbud. Pada tahun 2019-2020, guru yang mengajar di jenjang yang berbeda-beda, kalau ngajarnya di 3 jenjang berbeda, pasti punya 3 akun Bapak Ibu. Tapi sekarang Bapak Ibu tidak, hanya ada 1 akun saja masing-masing guru itu. Silakan nanti dicoba Pak. Ya Bapak Ibu, silakan nanti Bapak Ibu yang gurunya mengalami kendala, Pak saya punya belajar.id atau enggak. Nah ini kita klik www.belajar.id atau langsung klik aja Bapak Ibu belajar.id. Kelihatan enggak ini? Kelihatan ya? Kelihatan Pak Ilham. Oke. Nah, Bapak Ibu tinggal klik di sini belajar.id, kemudian Bapak Ibu klik di sini pendidik dan tenaga kependidikan, cari akunnya. Masukkan NPSN-nya Bapak Ibu. Ya, misalnya NPSN-nya dimasukkan. Nanti kalau sudah saya ini ya. Saya nggak hafal ya NPSN sekolah saya. Nah, misalnya Bapak Ibu ya, ini saya mau cari NPSN-nya, masukkan dulu. Nah, NPSN-nya ini Bapak Ibu, kalau gurunya mengajar di 3 jenjang, coba dicek satu-satu. Ada di mana akun itu Bapak Ibu. Karena akun itu tuh ngambilnya datanya dari Dapodik Bapak Ibu. Kalau gurunya ada 3, ternyata dia ada di SMP B yang tidak induk, ya berarti resikonya berarti ada di akun yang SMP itu Bapak Ibu. Gitu ya. Nanti kalau sudah NPSN-nya masuk, masukkan nama lengkap sama tanggal lahir, baru nanti dicek. Ya, misalnya nanti kalau dia sudah punya, biasanya nanti di sini otomatis muncul. Nah, ini sebenarnya yang sederhana Bapak Ibu. Kalau bingung apakah saya sudah punya belajar.id ya, dicek aja di sini Bapak Ibu. Pasti muncul Bapak Ibu. Kalau tidak muncul, berarti ada salah penulisan nama di Dapodik Bapak Ibu. Ternyata di Dapodik saya itu ditulis Ilham Saputra SPD. Padahal saya carinya di sini Ilham Saputra. Gitu. Ya nggak akan ketemu Bapak Ibu. Kalau di Dapodiknya Ilham Saputra titik koma SPD, berarti nanti di sini carinya Ilham Saputra titik koma. Koma. Nah, koma dulu. Nah, pastikan memang sudah sesuai dengan yang ada di Dapodik. Ada juga yang biasanya tulisannya Moh Ilham. Ternyata di Dapodik tulisannya Muhammad. Nah, kalau nanti ternyata di Dapodik tulisannya Muhammad, terus nanti Bapak Ibu carinya di sini Moh Ilham, tidak akan ketemu Bapak Ibu. Maka nama lengkap yang dicari di sini adalah nama yang
sudah ada di Dapodik. Nah, nanti kalau sudah dicek, oh baru kita bisa melihat ternyata akunnya aktif Bapak Ibu. Atau akun tidak aktif bisa dari situ. Ya silakan dicari dulu ya Pak. Sebentar. Siapa tadi Pak Malik ya, Pak Malik bisa dicari dulu akun belajar tadi karena memang Pak Malik dari SMP mana Pak? Atau SD dari sekolah mana Pak? Dari SMP Al-Hikam. Oh dari Ini. SMP Al-Hikam. Ya sebenarnya kalau di SMP Al-Hikam saya rasa guru-gurunya sudah ada, tinggal dicari aja Pak ya, nanti ada di NPSN mana akun itu. Kalau guru swasta saya rasa tidak masalah, silakan nanti bisa digunakan. Begitu ya Pak ya? Siap Pak. Siap. Oke. Jadi itu apakah, nah yang berikutnya Bu Irma Yunita. Untuk mengetahui password akun belajar ID guru yang bersangkutan baru masuk Dapodik bagaimana Pak? Nah Bapak Ibu, Bu Irma Yunita bisa respon dari mana Bu? Sekolahnya? Halo Bu Irma. Halo, Bu Irma, Bu Yunita. Dari SMA Darul Khalil Pak Ilham. Oh, dari Darul Khalil. Oh, oke, dari tulis ya. Untuk mengetahui password akun belajar ID guru yang bersangkutan baru masuk Dapodik. Nah, Bapak Ibu, kalau nanti udah ketemu akunnya, nah ini dianggap kalau mau cari tahu password berarti kan akunnya sudah tahu ya Bapak Ibu ya. Jadi kalau Bapak Ibu sudah ketemu misalnya pakai langkah yang saya tadi ternyata akunnya sudah ketemu gitu ya. Nanti di situ Bapak Ibu saya nggak bisa ada yang mau saya bantu coba cek nggak? Misalnya ada akun yang belum aktif gitu. Kalau ada yang belum aktif tuh di bawah nanti cari tahu untuk aktifkan gitu. Biasanya nanti dihubungkan dengan nomor handphone yang terdata di Dapodik atau email yang terdata di Dapodik. Pilih salah satu. Cari yang aktif. Kalau ternyata emailnya nggak aktif, kemudian nomornya ternyata juga nggak aktif atau berubah, maka tidak bisa dilakukan reset password dari situ. Nah, bisanya dari mana? Bapak Ibu, kalau mau melakukan riset, kalau SMP, SMA saya rasa harusnya sudah tahu ya Bapak Ibu ya cara meriset password sendiri Bapak Ibu. Sudah terlihat enggak tampilan saya ini? Terlihat Pak. Ya, ini sebenarnya teknis banget Bapak Ibu ya. Bapak Ibu di sini kalau Bapak Ibu sudah ketemu akunnya, Bapak Ibu cek reset password di sini. Tapi pastikan Bapak Ibu nomor email dan nomor HP-nya aktif salah satunya. Emailnya nggak aktif nggak apa-apa, tapi nomor HP-nya yang aktif. Atau emailnya yang aktif, nomor HP-nya nggak aktif. Baru Bapak Ibu bisa menggunakan reset password yang ada di sini. Kalau ternyata emailnya lupa atau emailnya tidak aktif, nomor HP-nya tidak aktif, berarti Bapak Ibu tidak bisa menggunakan reset di sini. Kemudian apa yang harus dilakukan? Reset melalui akun admin Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu cari akun admin. Admin di sekolah itu adalah akun milik kepala sekolah. Pasti punya Bapak Ibu. Nah kalau dari akun admin kepala sekolah nih misalnya, klik di sini, kemudian masuk ke portal admin. Nih mau saya coba masuk dengan akun kepala sekolah Bapak Ibu. Atau masuk dari akun admin yang ada di sekolahnya. Nih saya akan coba. Ini akan masuk dengan akun admin Bapak Ibu ya. Ini saya masuk dengan akun kepala sekolah. Nanti Bapak Ibu di sini itu ada data akun belajar ID.
Di sini ada akun peserta didik dan ada akun pendidik. Akun peserta didik atau akun pendidik. Misalnya Pak Ilham, saya lupa. Nah, ini misalnya saya lupa password Bapak Ibu. Silakan cari aja di sini akunnya atau bisa pakai pencarian di sini nama lengkap Ilham. Nah, ternyata ditemukan nih akun saya. Saya kan lupa passwordnya. Nah, ini kalau dilihat dari password di sini nih jangan dipakai Bapak Ibu ya. Maka nanti Bapak Ibu tinggal pilih. Loh, kenapa pencet tadi? Nah, di sini ada menu reset password Bapak Ibu. Kalau sudah reset langsung di sini dan buat akun baru, password baru. Itu kalau mau cepet Bapak Ibu. Kalau mau ke saya biasanya nunggu 2 kali 24 jam. Kalau mau reset password ke saya itu bukan saya yang meriset Bapak Ibu, tapi saya mengajukan riset ke provinsi. Nah, provinsi itu kadang lama Bapak Ibu. Kalau udah Sabtu Minggu Bapak Ibu risetnya nggak bisa Bapak Ibu. Yang kerja minta istirahat. Nah, di provinsi itu ada jam istirahat Bapak Ibu. Tapi saya harusnya ada jam istirahat Bapak Ibu. Cuma kadang ada aja yang nanti tiba-tiba WA jam 10 malam gitu. Pak Ilham, PMM saya gimana ya gitu ya. Padahal sudah cuci tangan, saya sudah siap tidur, udah tanya PMM gitu. Besok pagi gitu kadang ngelihat, karena memang notifikasi di HP saya itu tidak saya matikan lagi online atau tidak online itu tidak saya matikan Bapak Ibu. Cuma kadang kalau saya online ya online-nya dari WA gini Bapak Ibu. Nah, jadi begitu ya Bapak Ibu ya, jadi curhat deh. Ya, nanti pasti kalau Bapak Ibu, terutama Bapak Ibu yang ada di grup ini, kami akan intensif untuk memantau ya Bapak Ibu untuk 20 orang ini gitu ya. Nah, selesai tanggal 17, maka Bapak Ibu terlepas dari pantauan kami Bapak Ibu. Gitu. Kalau untuk ada tambahan tadi? Kalau untuk TK bagaimana untuk mereset password? Sama Pak Ilham. Nah, untuk TK ini memang sepertinya TK itu tidak bisa melakukan riset sendiri Bapak Ibu. Nah, kalau dicoba aja yang melalui akun kepala sekolahnya. Makanya Bapak Ibu nanti kalau Bapak Ibu ada sedikit ada kendala terus adminnya nggak bisa pakai cara yang tadi, langsung sampaikan aja ke saya Bapak Ibu, nanti saya bantu riset. Nah, kalau sudah saya riset Bapak Ibu, tolong jangan lupa lagi Bapak Ibu, gitu ya. Kalau Bapak Ibu biar enggak lupa, kasih tips ke teman-temannya gitu ya. Passwordnya itu nomor rekening gitu ya. Atau passwordnya itu sandi ATM gitu ya. Meskipun ATM-nya kosong tapi bisa buka belajar.id Bapak Ibu. Kan inget terus ya, kalau di pin ATM jadi passwordnya belajar.id itu pasti ingat gitu ya. Atau nomornya istrinya gitu ya, nomor istri yang kedua, istri yang ketiga gitu. Atau nomor anaknya yang kalau minta riset ke Pak Ilham langsung di riset, diberi password Pak Ilham ganteng gitu Pak Ilham. Jadi tiap orang tanya password saya apa, Pak Ilham ganteng gitu aja Pak Ilham. Jangan gitu Pak Adi. Pak Adi ini terlalu berlebihan. Nanti yang ganteng di sini juga banyak Pak Adi, tenang Pak. Pak Adi juga sebagai orang ganteng tidak boleh membuli orang ganteng. Begitu ya Bu Deno ya. Ya, jadi kalau Bapak Ibu ada kendala nanti saya coba bantu riset ya Bu ya. Tolong ini diberikan pemahaman bahwa riset password ini sebenarnya untuk belajar.id itu tidak semudah riset password yang lain Bapak Ibu. Karena belajar.id itu ada pengamanan ganda Bapak Ibu ya, ada pengamanan langkah pengamanan yang tidak bisa dibuka oleh orang lain. Makanya ini sangat berhati-hati sekali Bapak Ibu. Kalau nanti sudah punya ada passwordnya, sudah saya bantu riset,
buat password baru yang mudah diingat gitu ya. Silakan Pak Multazam Bird Farm. Panggilnya Pak Multazam aja ini, kok ada Bird Farm-nya. Begitu ya. Silakan Pak Taufik Rahman. Suaranya tidak terdengar jelas Pak Taufik. Pak Taufik pakai headset ya? Bisa dilepas dulu headsetnya Pak. Apa di saya aja ya? Di Pak Adi dengar Pak Adi? Ya, memang kurang jelas suaranya Pak Taufik Rahman. Iya, itu kedengaran kecil sekali Pak. Ya. Nah, mungkin bisa diketik juga di kolom chat Pak kalau memang nih terkendala di mikrofonnya mungkin. Masih kecil Pak suaranya. Iya, apa ini? Terkait masalah pelaporan, Pak. Pelaporan itu kan meskipun luring kemarin kan temennya dari lembaga lain. Kebetulan saya itu dari TK. Saya rencana itu buat pelaksanaannya buat luring. Jadi nanti pelaporannya apakah itu kan dijadikan satu apa bagaimana Pak untuk diupload apa jadi diupload satu-satu apa kita jadi perwakilan untuk yang diupload di laporan itu. Maaf tadi apa ya lambat masuk Pak soalnya. Baik Pak Taufik Rahman, yang saya tangkap ini di pelaporan Pak ya yang ditanyakan tadi. Jadi Pak Taufik ini kan berkelompok untuk pelaporannya, kemudian Pak Taufik dari TK Pak ya ingin melaksanakan secara apa luring apa daring tadi kurang jelas juga. Kemudian luring ya, luring. Kemudian nanti di pelaporannya ini bagaimana Pak Ilham kalau berbeda dengan kelompoknya. Jadi Pak Taufiknya luring, kemudian rekan satu timnya daring. Mungkin begitu Pak Taufik ya yang saya tangkap. Laporannya bagaimana? Jadi masing-masing ini Pak Taufik ya. Iya. Ya, melaksanakan sendiri-sendiri Pak Ilham. Untuk pelaporannya seperti apa? Oke, baik. Yang penting di dokumen tertulisnya ya. Di dokumen tertulisnya nanti dibuat daring dan luring gitu aja. Nanti yang daring siapa, yang luring siapa gitu. Tidak apa-apa. Intinya informasi dari Pak Iwan dari BPPMP, 2 orang melaporkan 1 laporan Bapak Ibu ya. 2 orang buat 1 laporan. Nah ini sebenarnya Bapak Ibu bukan tidak ada alasannya Bapak Ibu ya. Jadi ini ada alasannya Bapak Ibu. Alasannya adalah Bapak Ibu yang diundang kemarin itu juga diharapkan bisa berkolaborasi gitu ya. Jadi bukan diundang kemarin itu atas, ya memang diundang individu-individu Bapak Ibu ya, tapi Bapak Ibu sekarang ini ada di dalam satu tim Bapak Ibu ya. Ada di dalam satu tim, ada di menjadi teman baru kami. Bapak Ibu juga berkenalan dengan sekolah-sekolah yang lain juga. Ini adalah satu tim Bapak Ibu. Namanya nanti tim untuk advokasi ya. Utamanya adalah saling membantu nanti Bapak. Intinya diminta itu saling membantu. Bukan artinya Pak dipautkan nanti gurunya gini Kak. Siapa tahu ada yang support, ada yang membantu gitu. Jadi alasannya dibuat kelompok itu Bapak Ibu untuk saling membantu. Terus kita juga bisa sharing. Pak, saya di PAUD ternyata begini Pak, kalau di SD begini. Oh gitu ya kalau di PAUD ya. Oh ternyata di SD
beda ya sama di PAUD. Nah, mungkin nanti setelah ini Bapak Ibu akan ada komunikasi seperti itu sebagai bahan pertimbangan Bapak Ibu. Ya, kemarin Bapak Ibu di kegiatan yang kedua, yang Chromebook itu Bapak Ibu kita sempat agak sedikit ada momen haru Bapak Ibu. Momen harunya itu adalah ketika ada peserta yang dari SD, SMP itu mengeluh tidak bisa menggunakan Chromebook dan mereka intinya, waduh Chromebook ini nggak bisa di kelas saya, nggak bisa di sekolah saya gitu. Ternyata kami ada peserta kemarin yang dari SLB Bapak Ibu, dari sekolah luar biasa Bapak Ibu, sekolah yang memiliki murid anak berkebutuhan khusus, dan mereka semuanya menggunakan Chromebook untuk melihat gambar, karena di sana adalah apa ya namanya kemarin itu kalau tidak salah yang tuna apa gitu, tuna grahita. Tuna grahita itu apa ya? Tuna grahita itu ada yang tahu nggak Bapak Ibu tuna grahita itu apa? Saya lupa kemarin. Nah, yang memiliki keterlambatan dalam belajar Bapak Ibu. Iya, mental. Hambatan intelektual, Pak. Iya, Iya, hambatan intelektualnya, Pak. betul. Dia itu memiliki hambatan dalam belajarnya dari segi intelektualnya tuh ini. Saya kalau mendengar begitu tuh agak sedikit terharu gitu. Tiba-tiba hening kemarin itu ketika ada satu perwakilan dari guru SLB, dia memanfaatkan itu untuk anak-anak tunagrahita. Tunagrahita ini Chromebook ini memang biasa Bapak yang dilihat itu ya untuk melihat sebuah video pembelajaran, terus dia melihat sebuah bentuk-bentuk yang ada. Kalau tidak salah kemarin dia menggunakan Google Slide Bapak Ibu. Simple Bapak Ibu gunakan Google Slide untuk anak tunagrahita gitu ya. Maka yang lainnya ini anak-anak yang normal ini gimana gitu ya. Nah, jadi kan akhirnya menggelitik kita bahwa semuanya itu bisa Bapak Ibu. Nah, oleh karena itu Bapak Ibu yang ada di tim ini sebenarnya akan mendapatkan inspirasi yang berbeda-beda nanti. Nah, mungkin nanti memang tidak spesifik ini pekerjaannya Bapak Ibu ya, tapi semoga ini menjadi amal ibadah sebenarnya, menjadi ladang pahala kita juga untuk bisa berbagi Bapak Ibu ya. Berbagi dan memberikan semangat untuk anak-anak kita bisa belajar, memberikan semangat kepada guru-gurunya yang mau belajar kita ajak gandeng, yang sudah tidak mau belajar, sudah nyaman dengan zona ketidak mau belajarannya, ya sudah mau gimana lagi, tinggalkan saja Bapak Ibu tidak perlu mencoba untuk meyakinkan mereka itu bahwa mereka sebenarnya tidak perlu meyakinkan dari kita Bapak Ibu. Jadi nanti Pak Taufik Rahman, Mbak Taufik tetap aja mengadakan DTK-nya Pak, nanti didokumentasikan, nanti Bapak berpartner dengan siapa, silakan nanti berkomunikasi untuk misalnya Pak Taufik yang mau mengisi gitu ya, silakan nanti temannya suruh kirim foto, kirim dokumen daftar hadir, kemudian kalau ada kendala apa, solusinya apa, data yang tadi yang saya jelaskan, itu diisi bersama-sama, kemudian yang mengupload cukup satu saja. Jadi jangan ngupload dua-duanya Bapak Ibu ya, karena nanti akan terbaca di Bangkalan timnya ada 10, meskipun ada 20 orang, terbaca timnya ada 10. Begitu ya Pak Taufik ya. Siap. Oke, terima kasih Pak Taufik atas perhatian dan pertanyaannya. Bagaimana yang lain? Pak Ilham, ini Bu Fatim Sahro dari SLB. Ini rencananya mau mengundang SLB dari jenjang SD sampai SMA. Nah, itu untuk pengimbasannya, untuk undangannya itu ditulis SD, SMP, SMA gitu ya. Iya, betul. Jadi Ibu kan dari SMP-nya mau mengundang yang SD dan SMA. Wah, ini lebih bagus banget ini, lebih keren banget. Nanti kolaborasi sama SLB, Pak Ilham ini. Bu. Kolaborasi sama Pak Yoga ya, Bu ya, Bu Fatim Zahroh ya. Kolaborasi. Oke, Pak.
Nah, nanti Enggak, kolaborasi deh. gitu. Gini Pak, maksudnya kan satu sekolah itu jenjangnya itu mulai dari SD sampai SMA. Nah itu Mm-mm. yang diundang itu diambil misalkan SD 2, apa 2 teman, 2 guru, SMP 2 gitu ta. Apa gimana ini Pak? Apa cukup SLB Dibebaskan aja, saja? Bu. Dibebaskan aja, Bu. Diberikan apa SLB yang SD kan ada ya. Ya, SLB yang SMP ada. Apa gurunya beda, Bu? Atau gurunya sama, Bu? iya sama Pak. Kadang ada yang Oh. megang SD sama SMP gitu. Oh, ya udah nanti Bapak Ibu kalau memang ternyata gurunya sama, ada yang pegang SD, SMP dan SMA juga, Bapak Ibu tulis aja nanti di situ nama sekolahnya, eh, SLB SD, SLB SMP, SLB SMA. Targetnya misalnya gurunya ada 6 di situ, ya udah ditulis 6 aja, Bu, gitu ya. Oh, enggak Pak, baik Pak. Ya, jangan di target ya, Bu ya. Ya penting Ibu Oh, sudah melakukan pengimbasan meskipun Bapak Ibu pengimbasannya kedua orang ya. Itu udah bagian dari pengimbasan, Bapak Ibu ya. Siapa tahu 2 orang itu bisa lebih berdampak. Kalau boleh tahu Bu Fatim kemarin undangannya yang diundang ke dinas sebagai guru SD, SMP atau SMA-nya Bu? kebetulan saya waktu yang diundang itu di SD-nya Pak. SD-nya. Pas nanti kan, nih, Ya, pas semester 2-nya. Awalnya sebenarnya di SMP-nya. ya kalau secara Pas diundang. pelaporan ini ya, kalau bicara secara pelaporan sebenarnya sasarannya ya sesuai dengan kemarin Bu Fatim diundang sebagai jenjang apa gitu. Sebenarnya itu, tetapi melihat kondisinya Bu Fatim di sini karena gurunya sama ya SD, SMP, SMA, jadi tidak perlu dibatasi Bu. Jadi dari SD, SMP, SMA boleh ikut semua gitu. Cuma nanti di laporannya mungkin lebih difokuskan ke pelaporannya Bu ya, pelaporannya mungkin di SD-nya. SD-nya sesuai Oh, dengan kemarin undangannya Bu Fatim yang ke aula dinas itu. ya Pak, paham. Terus untuk yang belum mempunyai akun belajar ID itu apa boleh ikut juga? Apa boleh diundang gitu? Boleh Pak Yang Ilham ya. yang belum punya belajar ID belum masuk Dapodik ya, Bu ya. Iya, kan ada gitu guru yang belum masuk Dapodik gitu Pak. Apa boleh diundang juga apa gimana? Boleh, Bu. Boleh, Bu. Jadi sebenarnya Google Workspace itu tidak hanya ada di akun belajar.id. Google Workspace itu ada di akun Google biasa. Tapi memang yang di akun Google biasa itu ada perbedaannya kayak penyimpanannya. Tapi kalau Google Docs, Google Slide, Google Sheets, Google Drive itu rata-rata sama bentuknya. Cuma kalau Google Drive penyimpanannya yang biasa itu 15. Kalau yang belajar.id itu 10, 100. Kalau Google Docs-nya, Google Slide-nya semuanya sama. Saya rasa boleh diajarkan juga mereka. Kalau nggak pakai belajar.id ya pakai akun pribadi Google-nya, ya itu bisa juga. Ya, seperti itu ya. Jadi tidak ada alasan untuk tidak semangat untuk belajar. Karena nanti kalau Baik sudah Pak. masuk Dapodik juga ada akhirnya Pasti akan dapat. menggunakan juga Bu Fatim. Jadi tidak ada salahnya. Justru ini bagus kalau bisa ikut gabung sebanyak-banyaknya ini. Berarti pengimbasannya luar biasa nanti. Ya, mungkin gitu Bu Fatim ya. Pak Ilham, ini Betul. karena waktunya juga sudah menunjukkan jam 8.30 Oh iya. sesuai yang sudah disampaikan Pak Ilham. Mungkin saya izin ini ya, izin mengulas dari awal tadi sampai terakhir yang beberapa hal yang saya catat. Mungkin ada rekan-rekan yang baru gabung gitu. Dan ini nanti mungkin hasil record dari pertemuan kita juga akan kami share sebagai referensi bagi Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu tadi
yang perlu dilakukan oleh Bapak Ibu rekan-rekan semua adalah yang pertama mungkin lapor ke kepala sekolah, mungkin sudah semua ya sesuai dengan RTL. Kemudian Bapak Ibu ini saya ringkasnya saja. Mungkin Bapak Ibu diminta untuk mengumpulkan rekan sejawat untuk pengimbasan tadi, boleh secara berkelompok dengan timnya yang 2 orang atau juga melaksanakan sendiri-sendiri. Namun nanti untuk pelaporannya dalam bentuk satu kelompok. Jadi mengirimkan laporannya hanya satu, tidak perlu mengirim sendiri-sendiri. Itu. Kemudian setelah mengumpulkan rekan di sekolah, syukur-syukur bisa dari sekolah lain Pak Ilham ya untuk pengimbasannya. Kemudian jangan lupa didokumentasikan, kemudian daftar hadirnya. Nah, nanti ini akan dibutuhkan untuk laporannya. Kemudian setelah melakukan pengimbasan, kalau pengimbasannya dilakukan sendiri-sendiri, silahkan menghubungi timnya atau kelompoknya berkoordinasi terkait dengan pengisian format laporan yang tadi sudah di-share di grup WA. Kemudian mengisi survei dan mengirim format laporannya. Kemudian tadi ada beberapa pertanyaan juga dari rekan-rekan. Sebenarnya kegiatan pengimbasan ini bukan lagi banyak-banyakan peserta Pak Ilham ya. Jadi tidak ada ketentuan batas pesertanya berapa. Jadi fokus utamanya adalah rekan Bapak Ibu di sekolah dulu. Setelah itu syukur-syukur bisa juga bisa diikuti dari sekolah-sekolah lain yang terdekat. Apalagi kalau daring mungkin lebih banyak menjangkau guru-guru lain. Tapi yang diutamakan karena memang ini programnya untuk meningkatkan persentase pemanfaatan akun ini, sehingga memang sasarannya adalah di sekolah Bapak Ibu. Jadi rekan-rekan di sekolah Bapak Ibu. Kemudian bukan banyak-banyakan aktivasi akun Belajar ID, tapi sering-seringan memanfaatkan akun Belajar ID. Ini Bapak Ibu yang perlu dicatat. Jadi yang perlu diimbaskan oleh Bapak Ibu sebenarnya bukan mengajari teman-teman kita untuk bagaimana menggunakan aplikasi yang kemarin kita pelajari itu, tetapi mengajak mereka untuk sering-sering memakai. Nah, memakainya nanti boleh kalau Bapak Ibu sering memakai Google Form, kemudian Google Drive-nya yang sering dibuka, karena itu akan meningkatkan persentase optimalisasi dari akun Belajar ID Bapak Ibu yang ada di sekolah. Kemudian ya, kalau saya lihat kendala mungkin kendala Bapak Ibu adalah yang dipikirkan pertama, wah gimana nanti saya mau mengimbaskan kepada teman-teman. Mungkin itu yang menjadi kendala utama Bapak Ibu. Saya rasa sebenarnya kita di sini apa yang pernah kita lakukan dengan akun Belajar ID ini. Meskipun itu mungkin menurut kita biasa-biasa saja, tapi kadang apa yang menurut kita biasa-biasa saja seperti membuat Google Form, memanfaatkan Google Drive, itu kadang menjadi luar biasa bagi orang lain. Jadi Bapak Ibu tetap semangat, jangan berkecil hati, karena sasaran kita adalah untuk meningkatkan persentase optimalisasi pemanfaatan akun Belajar ID. Jadi seperti itu Bapak Ibu, karena waktu kita memang terbatas, nanti apabila ada pertanyaan lagi bisa langsung chat di grup WA atau mungkin bisa langsung bertanya ke Pak Ilham, saya atau Bu Deno secara pribadi, mungkin jika ada yang ingin ditanyakan lebih spesifik atau yang lebih bagaimana. Mungkin itu ringkasan singkat dari saya untuk pertemuan malam ini. Saya mohon maaf apabila ada kata-kata yang kurang berkenan. Selanjutnya Pak Ilham mungkin atau Bu Deno ada kata penutup, saya persilakan.
Kalau dari saya cukup sih Pak Adi. Bapak Ibu mohon bisa aktif berkomunikasi ya jika ada kendala di grup. Kalau ada kendala apa, tolong disampaikan. Siapa tahu ada yang bisa saling membantu memberikan solusi gitu. Intinya jangan sampai putus ya Bapak ya komunikasinya. Ini itu saja sih dari saya. Baik, terima kasih Pak Ilham. Bu Deno mungkin Anda ingin disampaikan. Cukup Pak Adi, tetap semangat Bapak Ibu semua. Sudah cukup? Ya, terima kasih Bu Deno, Pak Ilham, rekan-rekan semua. Tetap semangat. Semoga kegiatan pengimbasannya bisa lancar dan kita bisa menyusun laporan sesuai dengan waktu yang sudah ditentukan, dan tentu saja mudah-mudahan kegiatan ini bisa bermanfaat bagi siswa terutama dan juga bagi pendidikan di Kabupaten Bangkalan. Terima kasih. Mungkin saya akhiri pertemuan malam ini. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wabarakatuh. Terima kasih Bapak Ibu ya.